A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qaimu bi amrillah an-nasyihu li ibadillah ala rusdi wa tashdid. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, hidayah, juga maghfirah kita sama-sama berjumpa kembali dalam membahas satu bab, yaitu tentang kaifiatul wudu, cara-cara berwudu. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan ke baginda alam yang telah mengajarkan umatnya, yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dari jalan yang penuh dengan zahiliyah menuju jalan yang penuh dengan ilmiah. Siapa beliau? Yani Habibana wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibail kiram yang Allah muliakan, hari ini kita insyaallah akan membahas satu tema, yaitu tentang kaifiyah. Apa itu kaifiyah? Kaifiyah yaitu adalah tata cara kaifiatul wudu, tata cara berwudu. Kaifiatus sholat, tata cara mengerjakan atau mendirikan ibadah sholat. Jadi kaifiyah adalah tata cara. Sebelum kita memasuki tata cara tentang wudu, alangkah baiknya kita bacakan dulu firman Allah. Firman Allah yang memerintahkan kita untuk senantiasa ketika kita hendak mendirikan ibadah sholat, Allah perintahkan untuk tahur, untuk bersuci. Kenapa? Karena ibadah sholat itu salah satu syarat sahnya ibadah sholat yaitu bersuci. Nah, maka dari itu Allah memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini ditegaskan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Kenapa kepada orang-orang yang beriman? Jelas, karena orang yang beriman di dalam hatinya itu mempunyai satu titik keinginan atau satu titik kewajiban. Apa? Yaitu mengerjakan ibadah sholat. Wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, apabila kamu hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai dengan siku, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, ini surat Al-Maidah ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar senantiasa kita bersuci terlebih dahulu jika kita hendak melaksanakan ibadah sholat, baik sholat sunat maupun sholat fardu, baik fardunya fardu kifayah ataupun fardunya fardu ain. Harus
bersuci terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk kepada kaifiyah wudu, tata cara wudu, di sini akan menjelaskan tentang syarat-syarat wudu. Apa sih syarat-syarat wudu? Syarat-syarat wudu itu adalah perkara yang boleh untuk melaksanakan wudu. Apa aja yang boleh untuk melaksanakan berwudu? Yang pertama adalah Islam. Jelas bahwa selain non-muslim, ya tidak boleh, bukan tidak boleh, ya tidak ada untuk berwudu. Makanya orang non-muslim tidak diwajibkan wudu, tidak dianjurkan untuk berwudu. Nah, syarat yang pertama adalah jelas orang Islam. Syarat yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah orang yang tamyiz, yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang batil dan yang hak. Itu yang disebut mumayyiz, bisa membedakan antara baik dan yang buruk. Kemudian syarat-syarat wudu yang ketiga yaitu tidak berhadas besar. Tentu syarat wudu yang ketiga adalah tidak berhadas besar. Kenapa tidak berhadas besar? Ya kalau berhadas besar, bersucinya bukan dengan wudu, melainkan dengan mandi junub. Baru boleh, kalau sudah mandi junub boleh untuk berwudu, karena hadas besarnya sudah dihilangkan oleh mandi junub. Tidak berhadas besar, ya. Yang keempat, syarat wudu yang keempat adalah dengan air suci dan menyucikan. Nah, di sini air suci dan menyucikan. Air suci yang dan menyucikannya seperti apa? Jangan sampai kita keliru. Jangan cuma sekadar suci saja, tapi airnya juga menyucikan. Maksudnya gimana kok suci saja? Gini, saudara-saudara ikhwanil fillah tahu air kelapa? Nah, air kelapa itu suci apa tidak? Suci. Kenapa bisa disebut suci? Karena bisa diminum. Air yang suci itu adalah air yang bisa diminum. Apakah boleh air kelapa dipakai berwudu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena air kelapa zatnya cuma suci saja, tidak menyucikan. Air yang boleh dipakai wudu adalah air yang suci dan juga menyucikan. Artinya dia suci dan juga bisa menyucikan anggota wudu. Seperti apa? Ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk berwudu. Ada 7 macam. Yang pertama, air sumur. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air hujan. Yang kelima, air salju. Yang keenam, air mata air. Nah, yang ketujuh, air apa? Yang ketujuh adalah air gunung atau air mata air, ya. Ada air sumur, ada air sungai, ada air laut, ada air hujan, ada air mata air, ada air salju, dan juga ada air embun. Nah, air embun ini boleh digunakan untuk berwudu. Jadi ada 7 macam air yang suci juga menyucikan. Artinya air suci dan menyucikan adalah air mutlak, air yang tidak tercampur dengan benda apapun, yang bisa merubah warnanya, baunya, dan juga warna, bau, dan keadaan airnya. Kalau airnya itu sudah tercampur kemudian bau, warnanya berubah, nah itu berarti airnya sudah tidak suci, menyucikan lagi, ya. Terus yang terakhir, syarat-syarat wudu yang terakhir adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti apa? Cat, seperti tip
kutek. Nah, itu kan nggak boleh kita dipacar nih pakai kutek ya. Kita dipacar pakai kutek nih. Kutek kan bukan pacar Makkah. Kutek kan bukan pacar seperti pacar serbuk. Kutek itu bahannya sama seperti titek. Nah, ketika wudhu, maka si kutek ini menyelimuti atau apa ya, membungkus kulit. Ketika wudhu airnya tidak sampai ke kulit, nah itu tidak boleh karena airnya tidak sampai ke kulit. Makanya syarat yang terakhir wudhu adalah tidak ada yang menghalangi air tembus ke kulit. Kalau ada cincinnya harus digoyang-goyang biar airnya tembus ke kulit. Kalau pakai jamnya harus dicopot dulu biar airnya tembus ke dalam kulit. Itu adalah penjelasan dari syarat berwudu ya. Nah, kemudian akan dibacakan juga hadisnya dari kitab Bulughul Maram, kitab Sahih Muslim dan Bukhari, muttafaq alaih. Ini kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam besar ya. Akan dibacakan hadis tentang berwudu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Humran anna Utsman da'a bi wudu'in. Dari Humran, sesungguhnya Sayyidina Utsman SAW datang dengan wudu. Artinya ketika Sayyidina Utsman Khulafaur Rasyidin sedang berwudu, apa yang dikatakan oleh beliau, apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu faghasala kaffaihi salasa marrat. Ketika hendak berwudu ya, maka basuh dulu kaffaihi, apa, kedua telapak tangan. Nah, maka basuh dulu kedua telapak tangan. Tentunya dahulukan yang kanan. Nah, ini adalah cara Sayyidina Utsman berwudu. Kemudian setelah membasuh telapak tangan, summa tamadmado. Apa itu tamadmado? Madmado, berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, wastan syako, beristinsyak, menghirup air. Setelah dihirup, wastan faro, mengeluarkan kembali, dihirup, dikeluarkan. Nah, ini tata cara Sayyidina Utsman berwudu ya. Summa ghasala wajahu salasa marrat. Kemudian Sayyidina Utsman ini membasuh mukanya. Nah, ntar kita bahas ya. Kita bahas batasan-batasan muka yang harus dibasuh. Membasuh mukanya salasa marrat sebanyak 3 kali. Summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaq. Kemudian Sayyidina Utsman ini membasuh yadahu, tangannya yang mana? Yang kanan dulu, yumna, tangan kanan, ilal mirfaq, sampai ke siku. Jadi kalau wudu itu harus sampai ke siku. Kalau airnya tidak sampai ke siku, maka wudunya tidak sah. Sudah jelas tadi ya, dalam Al-Quran juga harus sampai ke siku. Salah sama 3 kali. Sumbal yusro mithla dzalik. Kemudian sama yang kiri juga seperti itu. Dari ujung dibasuh ilal mirfaq sampai ke siku sebanyak 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian masaha, apa masaha? Mengusap. Enggak membasuh, mengusap kepalanya. Nah, kepalanya ini diusap. Ambil air, cepet, usap. Nah, ini masaha bi ra'sihi.
Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain. Kemudian Sayyidina Utsman ini membasuh kedua kakinya sampai mana? Sampai mata kaki, terutama yang kanan dulu ya. Nah, di sini summa ghasala rijlahul yumna. Kemudian Sayyidina Utsman ini membasuh kaki yang kanannya ilal ka'bain sampai mata kaki. Berapa kali? Salah sama 3 kali. Tsumma yusra mithla dzalik. Kemudian yang kiri pun sama seperti itu, dibasuh dari ujung kaki dulu, dari ujung jari, kemudian sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Tsumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddan. Kemudian Sayyidina Utsman ini melihat Rasulullah SAW berwudu, seperti wudunya yang aku kerjakan. Ada muttafaq alaih. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seperti itu yang saya lakukan wudunya, kata Sayyidina Utsman, sama persis seperti wudunya Sayyidina Muhammad. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Humron ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kaifiyahnya, tata cara berwudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa tata cara berwudu? Nah, ikhwanil fillah, saudara-saudaraku yang sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sebelum membahas tentang cara-cara berwudu, alangkah indahnya kita minum dulu ya, biar tidak kering tenggorokannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sunahnya 3 kali. Bismillah, alhamdulillah. Awali dengan bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Air yang dihimpit oleh 2 kalimat thayyibah, bismillah dan hamdalah, insya Allah mengalir ke seluruh tubuh, semuanya mengandung berkah, mengandung rahmahnya Allah. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Nah, masuk ke kaifiyah, tata cara berwudu. Pertama, ketika kita masuk hendak berwudu, contoh, kalau di rumah berarti ke kamar mandi atau ke tempat wudu. Bagaimana Rasul mengajarkan ketika kita masuk ke kamar mandi atau masuk ke tempat wudu, kaki mana yang harus didahulukan? Kaki sebelah kiri. Dahulukan dulu kaki sebelah kiri. Sebelum masuk ke dalam kamar mandi, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, itu setelah baca doa, kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan, baru masuk ke kamar mandi, masuk ke tempat berwudu dengan menggunakan kaki sebelah kiri. Nah, setelah masuk, sunnah sebelum berwudu kita membaca ta'awudz dan basmalah dulu. Terutama harus menghadap kiblat kalau bisa ya, harus menghadap kiblat. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Disunahkan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca basmalah, nah di situ diiringi dengan niat di dalam hati. Niat apa? Niat berwudu. Diiringi di dalam hati niat berwudu. Kalau kita orang Indonesia gak apa-apa menggunakan bahasa Indonesia. Aku sengaja niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Karena Rasul orang Arab, yang niatnya pun harus menggunakan bahasa Arab karena beliau di
Arab. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Nah, setelah diucapkan di dalam hati niat, lalu kita disunahkan untuk berdoa. Berdoa. Gimana doanya? Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Kita memuji kepada Allah yang telah menjadikan air ini menjadi air yang suci, juga menyucikan. Harus kita membaca doa. Itu ungkapan syukur kita kepada Allah. Kemudian Sayyidina Utsman yang tadi dalam hadis, setelah membaca doa, membasuh kedua tangan. Ma'atahlil. Awas membasuhnya ma'atahlil. Apa itu ma'atahlil? Menyelah-nyelah. Tangan kanan dulu dibasuh, disela-sela. Nah, setelah tangan kanan beres, kemudian tangan sebelah kiri. Manfaatnya apa? Kok harus dibasuh dulu? Ya, inilah Islam mengajarkan kebersihan. Kita kan tidak tahu kuman di luar sana yang menempel, kotoran-kotoran yang menempel di luar sana. Kemudian kita wudhu langsung berkumur-kumur, tidak dibasuh dulu tangannya. Bagaimana? Kuman, kotoran ini masuk ke dalam mulut kita. Makanya Islam sudah mengatur sedemikian sempurnanya agar seluruh badan kita menjadi sehat. Ya, setelah mencuci kedua belah tangan, baru tamadmadho. Apa itu tamadmadho? Bermadmadho, berkumur-kumur. Kumur-kumurnya seperti apa? Ambil air yang dari keran. Awas, Islam tidak suka yang mubazir. Israf. Kalau dalam Islam namanya israf. Israf itu tabdziran, mubazir. Artinya apa? Mengeluarkan air lebih banyak itu mubazir. Jadi kalau wudhu airnya cukup sedikit saja, nggak boleh banyak. Ya, tidak boleh banyak, itu namanya mubazir. Nggak boleh, nggak suka Allah. Makanya ketika kita mau wudhu airnya sedikit aja. Gitu. Nggak boleh. Ya.